per iya 3/8 ya. Oke. Oke adik-adik ya, perhatikan gambar yang kedua. Gambar kedua ini ada persegi panjang yang kakak bagi beberapa bagian. Ada yang daerahnya di hasil, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Katanya perbandingan daerah yang di hasil terhadap daerah semuanya, berarti bisa kita tulis seperti ini. 5 yang daerah di hasil, semuanya ada berapa? Ya 12 ya. Berarti ini dibaca di mana Dedek? Ya, ini dibaca 5 per berapa? Iya 12 ya, bentar ya. Oke, inilah yang namanya pecahan biasa. Oke adik-adik, kita masuk materi yang kedua, yaitu pecahan senilai. Untuk pecahan senilai, kita langsung ke contoh soal biar lebih paham. Nah, maksud pecahan senilai ini bisa dia dikali, bisa dibagi ya. Oke, misalnya kalian lihat nomor yang 1 bagian A, 2/3. Yang ditanyakan pecahan senilai dengan 2/3. Nah, kalau angkanya 2/3 ini bisa kita, kalau mau dikali bisa dimulai dari dengan dikali 2. Kalau di atas kali 2, di bawah juga harus kali 2. Berarti hasilnya berapa? Iya, 4/6 ya. Atau bisa juga 2/3 ini dikali dengan berapa? Dengan 3. Kalau di atas kali 3, di bawah juga kali 3. Kalikan 2 kali 3, iya 6. 3 kali 3, iya 9. Berarti pecahan senilai dari 2/3 ini bisa 4/6, bisa juga 6/9. Kalau ditanya lagi harus 3 angka, berarti kita kalikan aja dengan 4 selanjutnya. 2 ini kali dengan 4, 3 kali dengan 4. Bisa juga 2 kali dengan 5, 3 kali dengan 5, dan seterusnya ya. Paham? Oke, kalau paham kita lihat yang bagian B. Yang bagian B ini 6/7. Oke, kalau kakak mulai dari dikali 2, berarti di bawah juga dikali 2 ya. 6 kali 2 berapa dek? Iya, 12. 7 kali 2, 14 ya. Atau bisa juga soalnya ini dikali dengan 3. Kalau dikali 3 berapa dek? Iya, 18. Yang bawah berapa? Iya, 21. Berarti pecahan senilai dengan 6/7 itu adalah 12/14, bisa juga 18/21 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik tentang pecahan. Oke adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 biar lebih jelas lagi tentang pecahan senilai. Nah, di sini ada 4 soal. Perhatikan soal yang bagian A. 5/8 sama dengan titik-titik 56. Ini katanya senilai. Supaya ini senilai, berapa di sini hasilnya? Caranya seperti ini adik-adik. Ini kan 8 ada pasangannya 56. Artinya 8 ini dikali berapa supaya hasilnya 56? Iya, dikali 7. Berarti ini juga harus dikali 7. Berarti jawabannya 5 kali 7, iya, berarti sini 35 ya. Berarti 35/56. Itu senilai dengan 5/8. Oke. Nah, perhatikan yang B. Kalau yang B ini titik-titik per 8 sama dengan 18/48. Sama halnya dengan yang A, yang B juga seperti itu. 8 sama 48. Kira-kira dikali berapa supaya jadi 48? 8 ini. Iya, dikali 6. Berarti ini juga dikali 6. Berarti 8 kali 6 48. Ini 18. Angka berapa kalau dikalikan 6 hasilnya 18? Iya, ternyata 3. Berarti jawabannya 3/8 ya. Karena 3 kali 6 18 ya adik-adik ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Yang C, 24 titik-titik sama dengan 4/5. Nah, kalau yang C 24/4 berarti dia berkurang adik-adik. Kalau berkurang berarti kira-kira dikali atau dibagi? Iya, dibagi. Kalau dikali dia semakin besar kan? Kalau dikali, kalau dibagi 24 ini supaya hasilnya 4 dibagi berapa? Iya, bagi 6 karena 4 kali 6 24. Berarti yang ini juga dibagi 6.
Artinya kalau ini dibagi 6, kalikan aja ini 5 kali 6 berapa? Iya, 30. Berarti di sini pasti jawabannya 30 karena 30 dibagi 6 di 5. Oke, yang D. Yang D ini 20 pasangannya 100 ada. 11 enggak ada. Berapa di sini? Mau kita cari ya, Dede ya. Supaya 20 ini jadi 100 berarti dia bertambah kan? Berarti kalau bertambah dikali atau dibagi? Iya, dikali. Berarti kalau di bawah dikali, di atas juga harus kita kalikan. 20 ini dikali berapa supaya jadi 100? Iya, dikali 5 karena 20 kali 5 100. Karena di bawahnya dikali 5, maka yang di atas juga dikali, iya, dikali 5. Artinya 11 dikali 5 berapa? Iya, 55 ya, pinter ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang pecahan senilai? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yang C, materi yang C menyederhanakan pecahan berbentuk pecahan yang paling sederhana. Kalau kita disuruh menyederhanakan yang paling sederhana, berarti dia harus dibagi ya. Kan contoh soal nomor 1, 36/48. Supaya ini jadi sederhana mungkin, sama-sama bisa dibagi berapa nih? Kalau kalian bingung atau nggak tahu, bisa juga dimulai dari 2. 36 dibagi 2 ya. Nih, berapa 36 bagi 2? Iya, 18. 48 bisa bagi 2? Iya, 24. Ternyata semuanya bisa dibagi 2 ya. Terus, ini bisa lagi nggak dibagi 2? Bisa. Berapa hasilnya? 18 bagi 2? Iya, 9. 24 bagi 2? Iya, 12. Ini bisa lagi dibagi? Bisa. Bagi berapa, Dedek? Iya, bagi 3. Pintar ya. Kalau dibagi 3 berapa, Dedek? 9 bagi 3? Iya, 3. 12 bagi 3? Iya, 4. Nah, kalau yang ini bisa lagi dibagi? Enggak bisa. Berarti kalau nggak bisa dibagi, ya hasilnya seperti inilah. 3/4 yang paling sederhana ya. Oke, bagikan nomor 2. Nomor 2 bisa dibagi berapa, Dedek? Iya, bisa dibagi 2 ya. 120 bisa bagi 2, 963 bagi 2 ya. Oke, bagikan 2. Iya, 48. 120 bagi 2, iya 60. Ini bisa lagi dibagi, bagi berapa? Iya, kita dibagi 6 langsung, boleh. Mau bagi 6. Bagi 6, 8 berapa, Dedek? Iya, 8 karena 8 kali 6, 48 ya. Dibagi 60 bagi 6 bisa? Iya, bisa. Berapa? Bisa 10 ya. 8 sama 10 bisa dibagi lagi? Iya, bisa dibagi 2 ya semuanya ya. 8 bagi 2 berapa, Dedek? 4. 10 bagi 2? Iya, 5. Nah, 4 sama 5 bisa dibagi lagi? Ternyata nggak bisa ya, Dedek ya. Berarti ini hasilnya 4/. Oke, adik-adik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan campuran seperti ini. A, B per C. Pecahan campuran ini bisa kita ubah ke pecahan biasa. Caranya kayak mana? Caranya seperti ini, adik-adik. Yang penyebut ini kalikan dengan yang di samping ini. Artinya A dikali C. Nah, hasil A dikali C ini kita tambahkan dengan yang di atas. Berarti ditambah B dibagi, pembaginya tetap C ya, tidak berubah ya. Oke, inilah cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Oke, nanti kita lihat contoh soal. Oke, adik-adik ya, kita masuk ke contoh soal. Ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini ada 3 soal, semuanya pecahan campuran. Gimana cara mengubahnya ke pecahan biasa? Ingat konsep yang tadi, adik-adik. Penyebut dikalikan dengan yang samping, hasilnya ditambah, terus penyebutnya tetap C, nggak berubah ya. Sama halnya nomor 1. Berarti yang penyebut ini 6 dikalikan dengan yang sampingnya berapa? 2 ditambah berapa atasnya? Iya, 5. Bawahnya atau penyebutnya tetap angka 6 ya, adik-adik ya. Tetap angka 6 ya, adik-adik. Oke, lanjut. Kalau ada kali sama tambah, kalikan dulu berapa? 6 kali 2? Iya, 12. Tambah 5 per 6. Berarti pecahan biasanya berapa? Iya, 17 per 6 ya. Inilah hasil dari pecahan campuran 2/6, 2
5 per 6 diubah ke pecahan biasa jadinya 17 per 6 ya. Gimana soal nomor 2? Gimana caranya? Ya, boleh kalau kalian udah paham untuk nomor 2 ini, kalau memang kalian sudah paham ini, boleh langsung seperti ini. 4 kali 7 kali 4 boleh. 7 kali 4 berapa? Iya, 28. Ditambah berapa nih? 3 ya. Bawahnya tetap angka 7. Berarti ini 28 tambah 3, iya 31 per 7 ya. Berarti jawabannya 31 per. Ya, Dedek sekarang kita bahas nomor 3. Nomor 3 kemana hasilnya? Iya 45, karena 9 kali 5 45 ditambah berapa? 1 per, iya 9 ya. 45 tambah 1, iya 46 per 9. Oke, bisa? Oke, adik-adik, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, untuk yang contoh selanjutnya ini, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti ini contohnya pecahan, ya, contoh nomor 4 dan nomor 5 ini dalam bentuk pecahan biasa. Mau disuruh ubah ke pecahan, diubah ke pecahan apa? Ya, campuran. Caranya seperti kalau kita ambil satu angka 1 dibagi 5 nggak bisa. Kenapa? Karena 1 ini lebih kecil daripada 5. Berarti kita ambil 2 angka 18 ya. Cari angka kalau dikalikan dengan 5 hasilnya 18 atau mendekati 18. Angka berapa? Iya, angka 3. Karena apa? Karena 3 kali 5 15 dibagi 15 ya, garis kurang ya. Oke, 18 dikurang 5. 18 kurang 15 berapa adik? Ya, 3 ya. Kalau 3 ini lebih kecil atau lebih besar dari pembaginya? Ternyata lebih kecil, berarti nggak bisa dibagi lagi ya adik ya. Berarti sisanya ini sisanya. Ini hasil baginya letakkan di samping, yang ini ke sini. Sisanya letakkan di atas sini. Nih, 5-nya tetap di bawah. Berarti jawabannya 3 per. Oke, adik-adik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pecahan. Nih ada contoh soal, dia disuruh mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, nomor 1 0,8. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Berarti kalau ada 1 tinggal ditulis seperti ini aja, adik-adik. 8 per 10 atau nolnya cuma 1 karena 1 angka di belakang koma. Sekarang perhatikan nomor 2. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti per 100 sebenarnya harus ada 2 ya. Angkanya ini langsung aja kita tulis, komanya hilang. Berarti 245 per 100 ya. Oke, bisa. Oke, adik-adik ya, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu persen dan per mil. Artinya persen itu seperti ini, misalnya 25 nih. Ini namanya persen. Kalau kita ubah pecahan biasa 25 per 100 ya. Kalau persen artinya per 100. Tapi kalau per mil seperti ini lambangnya 25 nih. Per mil itu nol di bawah ini ada 2. Berarti kalau kita ubah dia 25 per, iya, kalau per mil itu per 1000 ya adik-adik ya. Nih. Bisa bedakan antara persen sama per mil? Ya, kalau bisa kita lanjut contoh. Oke, adik-adik ya, perhatikan soal nomor 1. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk pecahan persen dan per mil. Oke, ini soalnya pecahan biasa semua. Ingat konsepnya tadi, kalau persen per 100, kalau per mil per 1000. Berarti artinya soal yang bagian A ini 5-nya ini kita jadikan angka 100 dan 1000. Kita jawab yang persen dulu adik-adik ya. Nah, kalau yang persen berarti ini 2, yang tadi 5 penyebutnya dikali. Kita kalikan 5 ini kali berapa supaya hasilnya persen atau 100. 5 kali berapa supaya 100? Iya, 20. Karena 5-nya dikali 20, maka 2-nya juga kita kalikan 20. Berarti 2 kali 20 ya 40. 5 kali 20 ya berarti jawabannya itu 40 per 100. Artinya ini kalau menjadikan persen 40 per persen adik-adik ya. Oke, kalau kita cari per mil, berarti kalau per mil dikali dijadikan berapa? Iya, dijadikan 1000. 5 ini kali berapa supaya 1000? Iya, dikali 200, tinggal tambah 0 aja 1 ya.
Ini juga dikali 200 ya adik-adik ya. Berarti 2 kali 200 400. 5 kali 200 ya 1000. Berarti ini bisa dibuat seperti ini, 400 per mil per 4. Oke. Kalau 34 jadikan 100 dulu, jadikan persen. Berarti dikali berapa 4-nya? Iya, dikali 2, 25 ya, pintar. Berarti 3 kali 25 dikali 25 ya. Berarti 3 kali 25 berapa? Iya, 75. 4 kali 25 iya 100. Artinya ini 75% ya. Kalau per mil dikali berapa? Iya, cukup kita tambah 0 aja, dikali 250. 43 kali 250 ya. Ini tambah 01 jadi 750. Yang ini jadi 1000. Artinya ini 750 per. Oke adik-adik ya, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu nyatakan pecahan-pecahan desimal berikut dalam bentuk persen dan per mil. Nah, soalnya ini pecahan desimal. Langkah pertama, kalau soalnya pecahan desimal mau dijadikan persen, kita ubah dulu dia ke pecahan biasa. Berarti kalau 0,12 jadikan pecahan biasa berapa? Iya 12 per, ada berapa kali 0, per 100 ya. Artinya ini 12 per persen ya. Berarti kalau dijadikan per mil cukup 12 sama 100 nya ini dikali dengan dikali 10. Berarti ini 120, ini 1000 atau 120 per mil ya. Oke, bisa dipahami. Nomor 2. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut nomor yang B. 0,3 per pecahan biasa berapa? Iya 375 per. Iya, karena 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Nah, ingat kalau per 1000 tadi berarti dia per mil ya. Berarti kalau diubah per mil ini 375 per mil ini seperti ini ya. Kalau mau diubah bagi, berarti ini 375 ini 1000 ini supaya jadi 100 berarti dibagi berapa? Iya, dibagi 10, ini juga bagi 10. Berarti ini kalau dibagi 10 37,5. Kalau ini berapa? Iya 100 ya. Karena udah 100 berarti ini kalau persennya 37,5 per persen ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kakak harap apa yang kakak sampaikan pada hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kakak ucapkan terima kasih sudah menonton videonya, dan akhir kata salam matematika.